deterjen bagian yang pertama. Ada dua jenis deterjen, ya, deterjen padat dan deterjen cair. Ini deterjen padat. Nah, apa fungsi deterjen atau sabun? Itu fungsinya sama-sama untuk membersihkan anggota tubuh. Jadi makanya digunakan untuk mandi. Juga digunakan untuk membersihkan kotoran dan pestisida, terutama untuk produk sayuran, makanan, dan lain-lain. Juga bisa juga digunakan deterjen ini untuk membersihkan mesin, membersihkan lantai, atau untuk MCK. Nih, untuk membersihkan peralatan dapur, ya. Nah, ini deterjen yang paling banyak digunakan adalah digunakan untuk mencuci pakaian. Jenis-jenis deterjen. Oleochemical, yaitu deterjen yang berasal dari minyak nabati dan hewani. Ini disebut juga dengan deterjen alami. Nah, inilah yang kita kenal dengan nama sabun. Yang kedua, petrochemical, berasal dari minyak bumi, disebut juga dengan deterjen sintetis. Nah, apa beda sabun dengan deterjen? Ini sabun, ini deterjen. Bedanya adalah pada bahan bakunya. Deterjen dibuat dari turunan minyak bumi, sedangkan sabun dibuat dari minyak nabati dan hewani, seperti dibuat dari minyak kelapa, dari minyak kelapa sawit, dari minyak zaitun, minyak bunga matahari, dan lain-lain. Sekarang kita lihat komposisi kimia minyak kelapa. Jadi minyak kelapa terdiri dari asam lemak. Asam lemaknya ada dua macam, asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Sekarang kita lihat asam lemak jenuh. Di asam kaproat, asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, asam meristat, asam palmitat, asam stearat, asam arihidat. Jadi asam lemak jenuh ini adalah asam yang merupakan senyawa asam karboksilat yang ikatan antara atom C dan atom C yang lain dihubungkan oleh ikatan tunggal. Nah, asam lemak jenuh yang paling dominan dalam minyak kelapa adalah asam laurat dan meristat. Selanjutnya asam lemak tidak jenuh itu asam palmitoleat, asam oleat dan asam linoleat. Di asam lemak tidak jenuh dia adalah asam yang memiliki ikatan rangkap di antara atom C dan atom C yang lain. Nah, deterjen sintetik itu mulai dikembangkan setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, daya cuci deterjen itu lebih baik daripada sabun dan relatif tidak begitu berpengaruh terhadap kesadaran air. Jadi kalau sabun akan sangat berkurang buihnya kalau digunakan air sada. Zat aktif deterjen adalah surfaktan. Nah, dahulu surfaktan dibuat dari alkil benzen sulfonat. Alkil benzen sulfonat ini sulit didegradasi, sulit diuraikan, sehingga dapat mencemari lingkungan. Kemudian diganti dengan surfaktan yang relatif lebih ramah lingkungan atau yang mudah terurai, yaitu linear alkyl sulfonat atau LAS. Karakteristik deterjen. Jadi deterjen dibuat untuk memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama,
mampu membasahi permukaan. Jadi kalau seandainya tidak bisa membasahi permukaan, tentu tidak bisa dia berfungsi sebagai pembersih. Mudah menembus masa kotoran. Melarutkan komponen makanan, dapat mengemulsi lemak dan minyak, dan bisa tercampur rata atau terdispersi atau tersuspensi dengan komponen kotoran yang akan dibersihkan. Dan dapat melunakkan air, sehingga kesediaan air menjadi berkurang. Dan yang paling penting juga dapat menghilangkan kerak atau karat. Jangan sebaliknya ya. Jadi deterjen ini bisa mengurangi karat. Sifat yang lain diharapkan dapat larut sempurna pada air dingin atau air panas. Dan yang lebih penting, lebih ekonomis, yang mudah harganya terjangkau, dan tidak boleh bersifat korosif. Dan tidak beracun. Walaupun tidak beracun, tidak boleh diminum. Aman untuk digunakan artinya relatif tidak merusak kulit, ya, atau tidak merusak bahan yang akan dibersihkan. Dan bisa rusak oleh mikroba alami. Ini maksudnya bahwa supaya deterjen ini mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemari lingkungan. Busa tidak perlu terlampau melimpah. Mudah dibilas, ya. Jadi agar bisa menghemat air. Like dissolve like. Like dissolve like itu adalah satu zat yang saling melarut apabila memiliki tingkat kepolaran yang hampir sama. Jadi zat yang bersifat polar akan cenderung larut dalam zat yang polar juga. Begitu juga dengan zat yang non-polar, cenderung lebih mudah larut dengan zat yang non-polar juga. Nah, zat yang polar sulit larut dengan zat yang non-polar karena kepolarannya tidak sama. Itu yang dimaksud dengan like dissolve like. Nah, kita lihat struktur dari lemak atau komponen penyusun dari sabun. Lemak adalah senyawa yang bersifat non-polar. Sedangkan air relatif lebih polar. Nah, sabun atau deterjen ya bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar. Tapi kenyataannya kenapa sabun bisa larut di dalam air yang polar? Secara teori itu tidak mungkin, ya, karena kepolarannya berbeda. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas pada sesi yang kedua. Terima kasih.